Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. I am Ratu Soleha, as you know, and today we are gonna talk about case stage in quantitative data analysis. Oke, langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan 7 tahap-tahap utama dalam quantitative data analysis. Yang pertama ada checking and organizing data. Dan yang kedua, ada coding data. Yang ketiga, entering data in a computer program. Yang keempat, ada screening and cleaning data. Dan yang kelima, ada analyzing the reliability of data. Dan yang keenam, reducing data. Dan yang terakhir, ada performing inferential statistics. Untuk langkah yang pertama, bisa menggunakan checking and organizing data. Pada tahap ini, peneliti memeriksa apakah semua data telah terkumpul lengkap dari setiap peserta. Misalnya, apakah ada jawaban yang kosong pada kuesioner atau tes. Kemudian, data diorganisasi dengan memberi kode ID pada setiap peserta agar mudah dilacak secara analisis. Yang kedua, ada coding data. Jadi tahap kedua ini adalah coding data. Coding itu berarti mengubah data menjadi simbol atau angka. Menjadi simbol atau angka. Kenapa diubah seperti itu? Agar bisa diproses oleh komputer. Contohnya jenis laki-laki diberi kode, contohnya kode 1 laki-laki, kode 2 perempuan. Jadi proses ini membantu agar data bisa dimasukkan ke dalam program seperti SPSS. Lalu yang ketiga ada entering data into computer program. Tahap ketiga ini adalah entering data into computer program. Jadi setelah data diberi kode, peneliti memasukkannya ke dalam program seperti SPSS atau Excel. Mereka mendefinisikan nama variabel, jenis data, dan kemudian mengisi nilai sesuai dengan ID setiap peserta. Pada tahap ini memastikan semua data telah terekam dengan benar. Untuk analisis berikutnya. Untuk langkah berikutnya adalah screening and cleaning data. Ini berarti memeriksa apakah ada nilai yang tidak masuk atau ada kesalahan input. Intinya ini memeriksa kembali jika ada kesalahan teknis di dalamnya pada tahap screening dan cleaning data ini. Dan takutnya ada data yang hilang, makanya perlunya ada tahap ini untuk memeriksa kembali tahap screening dan cleaning data. Misalnya skor 11 pada skala 1 sampai 5 itu tidak valid, maka perlu kita periksa kembali data tersebut. Peneliti bisa menggunakan statistik deskriptif seperti min, minimum, and maximum untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Tahap kelima adalah analyzing the reliability of data. Pada tahap ini, peneliti harus memastikan bahwa instrumen penelitian seperti tes atau kuesioner memiliki reliabilitas yang tinggi. Reliabilitas menunjukkan seberapa konsisten instrumen tersebut dalam mengukur sesuatu. Biasanya diuji dengan menggunakan KR20. Jadi semakin tinggi reliabilitasnya, maka semakin dapat dipercaya juga hasilnya. Dan untuk yang keenam ada tahap reducing data. Ketika data terlalu banyak dan rumit, peneliti perlu menyederhanakannya. Contohnya, beberapa item kuesioner bisa dijumlahkan jadi satu skor rata-rata, seperti skor motivation atau goal setting. Tujuannya agar analisis statistik menjadi lebih mudah dan efisien. Dan untuk yang terakhir ada tahap performing inferential statistics. Pada tahap ini, peneliti menggunakan uji statistik untuk menguji hipotesis atau juga menarik kesimpulan. Contohnya menggunakan t-test untuk membandingkan dua kelompok atau menggunakan ANOVA kalau lebih dari dua kelompok. Hasil dari analisis ini membantu peneliti menemukan apakah perbedaan yang ditemukan benar-benar signifikan atau hanya sebuah kebetulan saja.
Kesimpulannya, 7 langkah analisis dalam data kuantitatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian itu valid dan juga dapat dipercaya. Dengan mengikuti setiap tahap secara sistematis, mulai dari pemeriksaan data hingga analisis inferensial, peneliti dapat memperoleh temuan yang akurat dan dapat dipercaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.